Perbedaan cara kerja dari sistem AI milik Kementerian Pendidikan Israel. AI sebut baru Goldstein seorang teroris, namun menolak saat pertanyaan yang sama dilontarkan untuk nama Yahya Sinwar. Mengutip Tribun News pada 2 Maret, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Yediot Ahronot pada 28 Februari 2025. Kasus ini bermula ketika AI ditanya apakah baru Goldstein seorang teroris. Lalu sistem AI menjawabnya dengan menyebut bahwa tindakan Goldstein adalah aksi terorisme. Sementara itu ketika ditanya apakah aksi Yahya Sinwar pada 7 Oktober adalah terorisme, sistem itu menolak menjawab. Bahkan sistem AI Israel itu menyebutnya sebagai pertanyaan yang bersifat politis. Akibat adanya penolakan tersebut, Menteri Pendidikan Israel Yoav Kish mengatakan penggunaan sistem AI ditangguhkan. Adapun sistem itu dinamai AI for All dan ditunjukkan untuk mengintegrasikan sistem AI di seluruh tingkat pendidikan di Israel. Bulldozer lapis baja D9 milik Amerika Serikat akan menuju ke Israel bersamaan dengan ribuan bom yang juga akan dikirim. Mengutip Tribun News dan Palestine Chronicle pada 2 Maret, pengumuman itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam pernyataannya baru-baru ini, di mana berisi rencana penjualan senjata senilai hampir 497 triliun rupiah kepada Israel. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasikan bahwa terdapat 3 rencana penjualan senjata yang terpisah. Juga Kongres diberitahu tentang potensi penjualan senjata itu dalam keadaan darurat. Rinciannya, penjualan pertama bernilai 3 triliun rupiah untuk 35.529 bom berat jenis MK84 dan 4.000 hulu ledak penetrator I-2000. Adapun pengiriman dijadwalkan tahun depan. Kemudian penjualan kedua senilai 10 triliun rupiah untuk 201 bom MK83. 4.799 bom BLU-110AB dan 5.000 sistem pemandu JDEM. Pengiriman akan dilakukan pada tahun 2028. Lalu penjualan ketiga adalah bulldozer D9 Caterpillar dan peralatan terkait senilai 5 triliun rupiah. Adapun pengiriman akan diperkirakan dikirimkan mulai tahun 2027. Hamas menolak usulan Israel untuk perpanjang gencatan senjata. Bahkan Hamas mengecamnya dengan menyebut tak bisa diterima. Mengutip Tribun News pada 2 Maret, hal itu diutarakan langsung oleh juru bicara Hamas, Hashem Kasyam, dalam pernyataannya baru-baru ini. Di mana juru bicara Hamas itu mengatakan bahwa memperpanjang tahap pertama kesepakatan dalam format yang diinginkan Israel tidak dapat diterima. Juga melontarkan tuduhan ke Israel bahwa pihaknya telah menunda kemajuan. Hamas tegas dan bersikeras, di mana pembicaraan harus dimulai pada fase kedua yang tujuannya untuk mengakhiri perang secara permanen. Adapun ini merupakan hasil dari diskusi bersama antara negosiator Israel dan Hamas bersama mediator regional lainnya di Kairo. Adapun pejabat Israel belum mengomentari apakah mereka siap untuk bernegosiasi di luar pengaturan saat ini. Juga diketahui kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar atas pengumuman tersebut. Amerika Serikat mulai panaskan medan perang di Suriah, sudah membunuh seorang pemimpin militer senior Huras al-Din cabang Al-Qaeda. Mengutip Al-Arabiya pada 2 Maret, hal itu diumumkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada Sabtu 1 Maret 2025. Lebih tepatnya, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah membunuh seorang pemimpin militer senior Huras al-Din cabang Al-Qaeda di Suriah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM yang bertanggung jawab atas pasukan Amerika di Timur Tengah buka suara dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa pasukannya telah melakukan serangan udara presisi di Suriah bagian barat laut. Targetnya adalah menewaskan Muhammad Yusuf Ziyatalai, pemimpin militer senior organisasi Huras al-Din pada 23 Februari 2025. Penargetan dari Amerika itu dilakukan sejak Huras al-Din mengumumkan pada akhir Januari bahwa kelompok itu membubarkan diri. Bahkan dilaporkan juga bahwa pada 22 Februari lalu, Amerika Serikat juga telah menewaskan Washim Tahsin Bayraktar dalam serangan udara yang disebutnya presisi.
Iran disebut telah mengisyaratkan akan menjadi tokoh pengubah permainan dalam konflik Timur Tengah. Merujuk pada akan digelarnya pertunjukan militer memperkenalkan pesawat tempur buatan Rusia Sukhoi Su-35 pada 19 Maret 2025. Mengutip Tribun News pada 2 Maret, kabar itu awalnya diumumkan oleh pegiat saluran Telegram di vendor Iran beberapa waktu ini, menyebut bahwa adanya kemungkinan Iran meluncurkan jet tempur Su-35 di bulan ini. Bagi Republik Islam Iran, menggelar pertunjukan militer sebelum festival tersebut merefleksikan masa depan menjanjikan bagi angkatan udara mereka. Sementara analis pertahanan Iran telah mengisyaratkan sebuah pengungkapan yang mengubah permainan akan terjadi pada tanggal 19 Maret. Namun mereka tetap bungkam mengenai rinciannya. Adapun sebagai jet tempur generasi 4,5, pengenalan Su-35 ke Angkatan Udara Iran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tempur udara negara tersebut secara signifikan. Kehadiran Su-35 di gudang senjata Iran juga kemungkinan akan mengubah keseimbangan kekuatan udara di Timur Tengah, terlebih yang telah lama didominasi oleh negara-negara yang berpihak pada Amerika Serikat yang mengoperasikan jet tempur canggih buatan Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya Israel Katz memberikan perintah. Keduanya kompak menginstruksikan kepada pasukan pendudukan Israel untuk bersiap mempertahankan Jaramana di pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Maret, hal itu diumumkan dalam pernyataan kantor media Menteri Keamanan 1 Maret 2025. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Netanyahu, mengklaim bahwa Jaramana diserang oleh pasukan rezim Suriah dan menambahkan bahwa Israel tak akan membiarkannya. Menegaskan bahwa jika ekstremis rezim Suriah menyakiti komunitas Druze, maka Israel akan membalas dendam terhadap mereka. Sementara itu, senada kantor media Kementerian Keamanan juga mengeluarkan pernyataan serupa, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen kepada Druze untuk melakukan segala daya upaya guna mencegah terjadinya bahaya, menegaskan bahwa pihak Israel akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan Druze. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.